Hari ini kita akan belajar tentang statistika atau pengolahan data. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, yakni yang berhubungan dengan cara pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan, dan penafsiran data untuk tujuan pembuatan suatu keputusan atau kesimpulan yang tepat. Pengertian data. Data adalah objek yang sedang dipelajari atau diteliti. Macam-macam data. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Contohnya data tinggi badan kelas 62, data berat badan kelas 62, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, data makanan favorit kelas 62, berupa bakso, mie goreng, nasi goreng, salad, dan lain-lain. Tahap-tahap kegiatan statistika. 1. Pengamatan data atau observasi. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, pengurutan atau penyusunan data. Yang keempat, pengelompokan data ke dalam tabel dengan menggunakan metode turus atau tali. Yang kelima, penyajian data dalam bentuk diagram ataupun grafik. Yang keenam, analisa data. 1. Pengumpulan data. Bisa berupa penelitian, wawancara, polling atau angket, dan penghitungan langsung. Penyusunan data. Klasifikasi dan tabulasi data yang dimaksudkan membuat pengelompokan data sesuai sifat-sifat yang dimiliki data. Misalnya, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contoh, data hasil ujian matematika siswa kelas 62. Sebagai berikut. Nah, ini masih berupa data acak. Kemudian kita urutkan atau kita susun data hasil ujian matematika siswa kelas 62 dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 50, 50, 50, 50, dan seterusnya sampai data yang terbesar yaitu 100. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data dapat berupa tabel. Contohnya, data hasil ujian matematika siswa kelas 62 sebelumnya bisa dituliskan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Perhatikan, kita membuat ada nomornya, nilai, X, dan jumlah F frekuensi. Nah, nilai 50 tadi ada 7 siswa, 60 ada 6 siswa, 70 ada 10 siswa, 80 ada 8 siswa, 90 ada 5 siswa, dan nilai 100 ada 4 siswa. Dan kita jumlahkan sigma F sama dengan 40. Artinya jumlah frekuensi ataupun jumlah siswanya adalah 40. Kemudian diagram garis. Contohnya seperti ini. Kemudian diagram batang, diagram balok, diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran kita harus mengkonversi dalam bentuk derajat. Contoh yang tadi.
Kemudian kita bisa membuat diagram lingkarannya dengan menghitung derajatnya tadi dengan menggunakan busur. Oke, yang keempat, menganalisa data. 1. Rentang data atau jangkauan data. Rentang data sama dengan data terbesar kurang data terkecil. Contoh, data hasil ujian matematika siswa kelas 62 sebagai berikut. Kita dapat mengamati bahwa nilai terbesar atau data terbesar adalah 100, sedangkan data terkecilnya adalah 50, sehingga rentang data sama dengan 100 kurang 50 sama dengan 50. Menentukan rata-rata hitung data atau min. Min atau disebut juga dengan X-bar, rumusnya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, hitunglah rata-rata hasil ujian matematika siswa kelas 62 berikut. Data ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kita harus menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada tabel, kemudian dikalikan dengan jumlah siswanya. 50 dikali 7 hasilnya 350. Begitu seterusnya. Kemudian kita menjumlahkan nilai-nilainya itu menjadi sigma fx sama dengan 2900. Sehingga kita bisa memperoleh minnya, yaitu jumlah semua data per banyaknya data. Jumlahnya tadi 2900 per banyaknya data atau jumlah siswanya ada 40. Hasilnya adalah 72,5. 3. Menentukan data yang paling sering muncul atau disebut modus. Contoh dalam suatu tabel frekuensi. Nah, di sini dapat kita amati bahwa data yang paling sering muncul adalah nilai 70. Maka modusnya adalah 70 karena muncul sebanyak 10 kali. Menentukan nilai tengah atau median. Ada dua ketentuan jika datanya ganjil. Contoh 6, 7, 8, 4, 5, 6, 9, 8, 7. Kita harus mengurutkan data-data ini. Setelah kita urutkan, kita memperoleh data 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Karena disebut nilai tengah, di mana ruas kanan harus sama jumlahnya dengan ruas kiri. Kita perhatikan, di situ ada 4 jumlah nilainya sebelah kiri. Begitu juga dengan ruas yang sebelah kanan, ada 4 nilai. Dan yang tengah adalah nilai 7. Sehingga kita dapat menuliskan mediannya sama dengan 7. Untuk data genap, contohnya 7, 5, 6, 5, 8, 9, 9, 8, 6, 7. Kita urutkan menjadi 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Kita harus karena nilai tengah jadi harus sama ruas kanan dengan ruas kiri. Nah, di ruas kiri ada 4 nilai, ruas kanan ada 4 nilai, di tengah ada 2 nilai, yaitu 7 dan 7. Sehingga mediannya adalah 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumus mencari median adalah
jika datanya ganjil. Median untuk data ganjil sama dengan data ke N tambah 1/2. Untuk data genap, rumusnya adalah data ke N/2 tambah data ke N/2 tambah 1, di mana N adalah banyaknya data. Nah, dari soal yang pertama kita dapat memperoleh mediannya, yaitu data ke N/2. Karena banyaknya data 40 bagi 2 itu sama dengan data ke 20 ditambah data ke N/2 ditambah 1. Data ke 20 tambah 1 sama dengan data ke 21/2. Nah, data ke 20 kita lihat di situ ada orang ke. Nah, untuk nilai 70, nah itu orang ke 14 sampai ke 23. Artinya data ke 20 itu adalah 70. Ditambah data ke 21. Nah, data ke 21 juga berada antara rentang 14 sampai 23. Jadi 70 tambah 70/2 sama dengan 70. Demikianlah penjelasan Miss tentang statistika. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti dapat kita diskusikan di WhatsApp group. Terima kasih.